يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Fattah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidayah dan taufik untuk berkumpul di salah satu tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini adalah masjidnya. Dan dengan taufiknya Allah mudahkan kita untuk menghadiri dan menyempurnakan kebaikan, karena pokok segala kebaikan adalah al-ilm, menuntut ilmu. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapapun yang mengikuti petunjuk dan syariatnya hingga di akhir zaman nanti. Kita akan bahas sebuah penyakit yang banyak menggerogoti orang-orang saleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang penuntut ilmu kayak kita Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi penyakit ini, Bu, penyakit yang sering menimpa orang yang baru hijrah atau yang sudah hijrah. Ya, maka ini penyakit yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Dan ini bukan hanya menimpa orang-orang yang baru hijrah, tapi orang yang sudah lama berhijrah. Tapi juga orang yang bahkan sekelas para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, seperti nanti kita akan sebutkan bagaimana seorang sahabat bernama Hanzalah al-Usaidi merasakan juga penyakit ini, penyakit futur, penyakit malas atau enggan beribadah. Ya, ketika kita sudah mulai rajin beribadah, ada saat-saat di mana ada rasa malas datang, rasa enggan. Ya, dan ini Nabi SAW pernah menyebutkan ketika pulang dari safar, di antara doanya, wa a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Aku berlindung kepadamu dari al-haur. Haur itu ya artinya sesuatu yang kurang. Ba'dal kaur, sesuatu yang telah sempurna. Nabi berlindung dari kekurangan setelah kesempurnaan. Ya, maka ada orang ya ikhwan hijrah lalu dia menjadi baik, taat kepada Allah Azza Jalla, tapi di dalam masa-masa itu terkadang ada masa-masa di mana turun. Dinamika beramal kadang-kadang ada turun di titik terendah. Nah, ada kiat-kiat, ada cara-cara, petunjuk-petunjuk syariat bagaimana jika masa itu datang, maka bagaimana kita menyikapinya. Ada petunjuk Nabi SAW. Kita akan ada obatnya, ada terapinya. Sebagaimana penyakit jasmani. Saya kemarin ke kantornya Al-Akh, saya lupa Basam ya. Sekarang masuk kemana-mana Pak, ditaruh di ini Pak, di apa itu ya, suhu tubuh ya. Iya. Maka ya ada terapinya. Bagaimana membuat menerapi ketika, nah nanti kita lihat ya ikhwan ya azani Allah, semua manusia kecuali para nabi dan rasul. Di sini nggak ada yang nabi kan Pak ya? Di Indonesia kan soalnya banyak yang mengaku nabi ya. Hanya nabi dan rasul yang tidak mengalami penyakit ini, dan para malaikat. Allah Ta'ala sebutkan bagaimana keadaan malaikat beribadah, la yafturun, tidak futur. Jadi malaikat itu beribadah siang pagi siang malam setiap saat. Kata Allah la yafturun, mereka tidak futur, maksudnya mereka tidak jemu. Oleh karenanya hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala, ada hadis riwayat Ahmad ya dari sahabat Abdullah bin Amr ya Ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin syirrah, sesungguhnya setiap amalan itu syirrah, memiliki waktu semangat. Ya, kapan ini waktu kita semangat Pak? Biasanya
Ya, lagi baru-baru menemukan kajian gitu ya. Ya, tiba-tiba kita wah kok semangat banget ya. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tinggi sekali ya. Ya, anaknya dengerin musik, anakku haram jangan dengerin musik nak. Ya pokoknya begitu deh ya. Biasanya baru-baru hijrah itu semangat, ada titik di mana kita semangat sekali. Kajian ya pokoknya 4 kali 5 kali sehari ya. Pokoknya ada lagi dikejar itu ya, dimanapun kajiannya kita datang di saf pertama. Ya. Tapi lihat kata Nabi SAW, walikulli syirratin fatratun, dan setiap masa semangat itu ada saat-saat jenuhnya. Nah, jadi akhwan azani, sebetulnya futur ini tidak tercelak kecuali kalau Anda hanyut di situ. Ya. Tidak tercerah secara mutlak maksud saya. Ya namanya manusiawi, tabiat manusia. Ada saat di mana hati kita ini, makanya ada terapinya, ada cara-cara kiat-kiat agar kita tidak tertimpa penyakit futur ini. Tapi kalau tertimpa futur ini tabiat. Namun jangan dibiarkan berlama-lama, karena kalau biarkan lama-lama tenggelam sehingga tidak bisa naik lagi. Nah, bagaimana menyiasati di saat semangat, menyiasati saat futur ada dalam Islam ini. Ya, lihat apa kata Nabi? Lihat nih. Pamankanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa fatratu ketika dia futur itu berada di dalam sunnahku. Nah, ini kita lihat nanti kita bahas bagaimana maksudnya. Ya, maka kata Nabi SAW, faqad aflaha, maka sungguh dia beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka, barang siapa selain dari itu kata Nabi SAW maka sungguh dia akan celaka dan binasa. Nah, ini ikhwan a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ini menunjukkan ya ikhwani, penyakit ini menggerogoti hampir semua ahli ibadah, bahkan sekelas para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain juga tertimpa penyakit ini. Namun bagaimana menyiasatinya ini kita lihat. Sebelum sampai ke sana ya ikhwan a'azzani Allahu wa iyyakum, ya. Ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui mengenai apa yang masalah futur ini. Sebelum kita mengenali apa sebab-sebab yang bisa menimpa futur kepada setiap mukmin dalam ibadah maksudnya, maka bahwasanya ada hakikat yang berkaitan dengan turun naiknya iman kita dan juga adanya futur ini. Yang pertama, ya, bahwasanya anna jami'al khalqi siwa man asamahullah, kecuali man asamahullah, ma'radun lil isabati bil futur, bahwa setiap anak Adam kecuali para nabi dan rasul adalah tempat terjadinya futur. Semuanya berpeluang terkena penyakit futur. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam adalah pembuat kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tidak ada manusia yang tidak pernah terpeleset, tergelincir dalam dosa, Bapak Ibu. Ya, ini kaidah untuk sebelum kita masuk ke dalam futur, bahwa setiap kita, makanya kalau ada yang mengatakan saya ngapain ikut kajian futur-futur, saya nggak mungkin futur. Kita katakan Anda adalah manusia. Selama Anda bukan nabi dan rasul, maka peluang untuk tergelincir ada. Kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla anak Adam khata'. Nabi menggunakan khata', yakni mubalaghah, sering berbuat dosa. Tapi Nabi SAW mengatakan sebaik-baik pembuat dosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita dapati subhanallah, Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang berbuat dosa, lalu Allah katakan illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila salihan, beramal salih, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, itulah orang yang akan digantikan keburukannya dengan kebaikan. Juga Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, lau lam tusnibu, seandainya kalian tidak berdosa, dan ini tidak mungkin. Tapi jika seandainya semua manusia tidak ada yang punya dosa, apa kata Nabi? La dhahaballahu bikum, maka Allah akan memusnahkan kalian.
Wala jaa biqaumin yuznibuna, lalu Allah akan hidupkan kembali kaum yang mereka ini berdosa. Fayastaghfirunallaha, lalu mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, lalu Allah ampuni mereka. Nabi hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak ada dosa. Kalau semuanya tidak berdosa, maka Allah akan binasakan kita. Maka ya ikhwani, tabiat manusia tergelincir ini adalah sesuatu yang merupakan tabiat yang telah ada pada diri setiap anak Adam. Itu yang pertama ya ikhwan ya. Selanjutnya kaidah yang kedua, bahwasanya manusia, hati manusia senantiasa memiliki tabiat berbolak-balik. Hati manusia mudah terbolak-balik. Ya akhi, ada orang paginya rajin pengajian, sorenya langsung dugem lagi. Begitulah manusia. Pagi hari nangis-nangis mendengarkan nasihat, sore hari ketawa-ketawa mendengarkan nyanyian, joget-joget. Hati ini berbolak-balik. Kata Nabi SAW, innama summiyal qalb. Sesungguhnya hati disebut qalb. Ya. Ya, bukan Nabi SAW, ada perkataan ulama. Kata Nabi SAW sini ya, innama summiyal qalb min taqallubihi. Sesungguhnya disebutkan dinamakan hati karena suka berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, ini namanya berbolak-balik. Innama mathalul qalb kamathali rishatin mughallaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha ar-ri dhahra al-batn. Hadisnya sahih, maaf. Kata Nabi, hati itu ibarat bulu hewan yang ditancapkan di pohon, lalu kemudian terkena angin. Coba lihat Pak, bolak-balik, ya berbolak-balik. Demikian hati. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, hati manusia lebih cepat berbolak-baliknya daripada air yang mendidih dalam panci. Anda lihat air mendidih itu cepat. Nah, Nabi mengatakan lebih cepatnya hati berbolak-balik. Karena itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah adalah Nabi SAW, kata Ummu Salamah, istri Nabi SAW, doa yang paling beliau ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka ini ya ikhwan, pentingnya kita ya memperhatikan masalah berbolak-baliknya hati. Ini dia hadisnya. La qalbu ibni Adam asra'u taqalluban minal qadari idza istajma'at gelianan. Itu hadisnya. Dan demi hati manusia, hati anak Adam lebih cepat berboliknya. Ya banyak orang Pak, hari ini dia beriman, sorenya dia kafir. Ya. Kemudian kaidah yang ketiga, kita percepat di sini. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Annal iman yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, tidak seperti keyakinan aliran-aliran menyimpang seperti orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah atau orang-orang Murji'ah yang mereka meyakini iman itu sesuatu yang sudah fix ya. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya maka ini peluang bagi kita ya ikhwan, bahwasanya ada saatnya iman kita ya, terutama kalau jamaah ya, kalau saya bimbing jamaah, masya Allah Pak, hari pertama hari kedua itu nggak mau pulang dari masjid Pak, hari ketiga keempat udah mulai nyangkut di toko ya. Nah ini demikianlah iman kadang-kadang. Tapi kalau sudah bertahun-tahun tinggal di situ Pak, sholat di depan toko. Ya itu tukang jaga-jaga toko di sana, sholat di depan tokonya. Ya karena mungkin sudah demikian, mungkin awal-awal dia baru datang, nangis-nangis lihat Ka'bah. Tapi demikianlah iman ini turun naik Bapak. Yazidu, kata para ulama salaf, iman itu bisa bertambah sampai ke langit ketujuh dan bisa berkurang sampai ke bumi lapisan yang terbawah. Ya. Nah ini ikhwan, banyak sekali disebutkan dalilnya. Dalilnya terlalu banyak kalau dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubun wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat, mempelajari Al-Quran seperti sekarang ini, kita duduk di majelis ilmu, maka ini sebagai sebab bertambahnya iman kita. Maksiat juga bisa mengurangi iman kita. Kemudian kaidah yang keempat,
keadaan hati tergantung keadaan amal soleh kita. Ya. Keadaan iman di dalam hati ya tergantung amal-amal soleh kita. Tadi sama dengan yang ketiga sebetulnya, namun ini lebih jadi keadaan kita tergantung keadaan bagaimana di sekitar kita. Lihat, nah saya bacakan ya, akhi. Terkadang kita ya akhwan kalau lagi di tengah pengajian kita baik, tapi ketika pulang ke rumah hilang semua, Pak. Kita lagi pengajian, masya Allah bisa jenggot basah karena nangis, karena ingat takut kepada Allah. Tapi sampai di rumah jenggotnya ditaruh di laci, Pak. Maknanya pengaruh jenggot enggak pengaruh kalau sudah di malam hari sendirian berselancar ria di internet, seolah-olah jenggot enggak ada pengaruhnya dalam hatinya. Nah ini, maka lihat saya bacakan bagaimana hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah al-Usaidi. Siapa Hanzalah ini? Salah satu kutabnya Nabi. Kutab itu penulis wahyu. Kalau turun wahyu, salah satu yang disuruh perintah untuk menulisnya adalah Hanzalah radhiyallahu anhu. Berarti dia orang dekat karena diberi amanah Nabi untuk menulis wahyu. Kalau enggak sembarangan nanti wahyu ditulis aneh-aneh ya. Nah, apa kata Hanzalah? Suatu ketika, ini hadisnya sahih, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu. Suatu ketika Abu Bakar menemui saya. Ya, lalu dia katakan, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu Hanzalah?" Maka aku berkata, qala qultu nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar kaget, subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau katakan? Kok kamu bilang munafik? Karena dulu ya akhwan para sahabat takut banget dengan namanya penyakit nifak. Maka mereka dulu berlomba-lomba senantiasa pergi ke masjid karena mereka dulu memahami, kata Ibnu Mas'ud, dulu kami menganggap salah satu orang yang terkena penyakit kemunafikan adalah orang yang malas berjamaah di masjid kaum muslimin. Maka itu termasuk tanda kemunafikan. Maka kami sering melihat dulu orang dipapah ke masjid dalam rangka ya untuk sholat berjamaah. Karena mereka tertimpa penyakit nifak. Nah, maka Hanzalah berkata, ya nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Kami kalau di sisi Nabi SAW, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka sampai-sampai kami seolah-olah melihat langsung surga neraka itu di depan mata kami. Bagaimana coba lihat? Bukan main khusyuknya imannya, Pak. Surga neraka seolah-olah di depan mata. Berarti imannya sudah tingkat tinggi banget ini. Sesuatu yang abstrak seolah-olah konkret di depannya. Begitu kuatnya keyakinan ketika mereka berada di samping Rasulullah SAW. Tapi lihat nih, ini yang disebut dia munafik ya. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami telah keluar dari sisi Nabi, kami pulang, afashnal azwat, kami bergaul dengan istri-istri kami. Ini saya terjemahkan menurut aslinya Pak ya, istri-istri karena memang mereka dulu mungkin banyak istrinya ya. Kalau di sini kayaknya wajah penakut semua ya. Seperti saya. Wal aulad, dan anak-anak, wad dayiat, dan urusan-urusan dunia, bisnis, dagang ya. Fanasina katsiran, lalu kami lupa semua tadi surga neraka enggak nempel, enggak ada lagi di. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ini, makanya Bapak Ibu, apakah ini kemunafikan? Apakah ini suatu yang tercela? Tidak juga. Kita lihat bagaimana apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini manusiawi tabiat kita. Makanya hati ini tergantung bagaimana lingkungan tadi ya, bagaimana pengaruh ibadah itu ke hati itu luar biasa ya, amal-amal soleh. Nah, maka apa kata Abu Bakar? Antum tahu siapa Abu Bakar? Radhiyallahu an. Kata para ulama, seluruh umat Nabi Muhammad SAW dia yang terdepan dalam hal keutamaan. Tidak ada orang yang disuruh jadi imam kecuali Abu Bakar. Padahal Nabi masih hidup. Ya, tidak ada orang yang diminta menemani Nabi hijrah kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sayangnya coba lihat orang-orang Syiah hari ini mengatakan penyakit virus corona dari Aisyah Abu Bakar katanya. Allahul musta'an, masya Allah. Mereka suka gemar mencaci maki
Ya, sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Dari mana apa hubungannya corona dengan Abu Bakar dan Aisyah? Ya, saking bencinya dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Baik, hadirin mulaka Allah. Nah, apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya. Kata Abu Bakar, "Pa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, kami semua, saya termasuk seperti itu juga, wahai Hanzalah. Bayangkan sekelas Abu Bakar juga terkena penyakit futur kayak, ya. Cuman futurnya bagaimana nanti kita lihat ya. Jadi kalau sudah kumpul sama keluarga, ya lupa semua kajian itu. Lupa semua ini, yang ikut permainan, ikut ini. Tapi apakah tercelah? Mari kita lihat ya. Lalu mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, nafakah Hanzalah ya Rasulullah?" Qala Rasulullah, "Ma wa madzaka?" Apa itu? Kenapa kau bilang munafik? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka, kami berada di sisimu, tuzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yan, kau ingatkan kami, ceritakan tentang surga neraka sampai kami melihatnya seperti seolah-olah langsung di depan mata kami. Fa idza kharajna min indika, kalau kami keluar dari sisimu, afasnal aswat, kami bergaul dengan istri, anak-anak dan urusan-urusan dunia kami, nasina katsiran, kami lupa semuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "in law tadumuna ala ma takununa indi," seandainya kalian berada dalam keadaan seperti di sisiku, ya, di walasahatkum, jadi artinya seandainya keadaanmu sama terus seperti ketika ada di sisiku, sama terus ketika ada di sisiku di rumah, ya, maka kata Nabi, la safahatkumul malaikatu, maka malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di atas kasur-kasurmu, di atas jalan-jalanmu. Tapi walakin, nah, tidak mungkin ini. Karena ikhwan lihat, kata Nabi SAW juga, istaqimu walan tuhsu. Istiqamalah kalian, tapi kalian tidak akan sanggup terus istiqamah. Iya. Makanya ada satu ayat yang membuat Nabi SAW cepat beruban. Yaitu apa? Ayat tentang perintah istiqamah, surah Hud itu dan beberapa surah yang lain. Makanya ketika turun surah Hud, para sahabat melihat Nabi cepat sekali beruban. Kata para sahabat, ya Rasulullah, alangkah cepatnya ubahmu tumbuh. Apa kata Nabi? Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Sungguh aku telah beruban cepat karena sebab surah Hud, yaitu perintah istiqamah. Fastaqim kama umir. Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Berat untuk istiqamah terus-menerus ya ikhwan. Sementara apalagi zaman sekarang, dulu zaman Nabi saja Pak, tidak ada sinetron, tidak ada lagu dangdut, nggak ada kondangan, nggak ada arisan, apalagi Bu, ya, nggak ada WA, nggak ada WhatsApp group. Tapi sahabat merasa futur, kenapa? Terkadang kami kalau sudah bergaul dengan anak, dengan si istri, maka kami lupa dengan semua pesan-pesan nasihat Nabi SAW. Ya, kata Nabi, seandainya seperti itu, niscaya malaikat terus memberi salam sama kalian. Tapi kata Nabi, sa'atan wasaatan, sesaat demi sesaat, sa'atan wasaatan, sesaat demi sesaat, sa'atan wasaatan, sesaat demi sesaat. Para ulama ketika mensyarah makna di sini ada yang maknanya adalah bahwasanya setiap saat ada waktu istirahat yang dimana waktu ini untuk persiapan untuk beribadah berikutnya. Jadi ada saatnya kita mungkin masa kajian terus 24 jam. Masa kita terus di masjid, ada saatnya kita pulang ke rumah. Ada saat bahkan Bapak Ibu, alhamdulillah Pak, di setiap tempat ada ibadah masing-masing. Waktu di rumah ada ibadah, melayani suami, melayani istri, berkhidmat kepada anak, melayani anak. Mungkin ada orang tua yang harus kita berbakti kepadanya, menyuapinya, membersihkannya. Ada saatnya kita di kantor mencari nafkah, ada saatnya. Itu juga tafsiran kedua. Tapi ada maknanya bahwa ada saat-saat di mana kita beristirahat, rehat sejenak untuk apa? Untuk kemudian beribadah lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa di setiap saat masing-masing ada saat-saat ibadah masing-masing. Dan memang disebutkan bahwasanya setiap ibadah ada saat-saat terbaiknya. Di masjid ketika antum sedang majelis taklim, saat terbaik adalah apa Pak? Mendengarkan taklim, mencatatnya, mendengarnya, bukan berzikir. Karena ada juga orang Pak, saya pernah tegur, kita lagi taklim gini dia baca Quran. Saya bilang, akhi kalau mau baca Quran nanti ini taklim dulu. Mungkin dia pikir mumpung lagi di masjid. Kita katakan ketika majelis ilmu, ibadah terbaik adalah mendengarkannya. Ya. Ketika antara azan dan qomat, ibadah terbaik apa Pak? Berdoa. Baca Quran nanti, karena Nabi mengatakan baina
al-adzan wal iqamah da'watun la turad. Ada antara azan qomat, doa itu tidak ditolak. Nah, oleh karenanya hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini makanya sekelas Hanzalah ya ikhwan, kutabnya, sekretarisnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam merasakan seperti itu. Namun Nabi mengatakan ada saat kita rehat sebentar lalu kemudian geber lagi. Atau diartikan bahwa ada saat-saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ada seorang sahabat yang ditemui oleh Salman. Nah, kalau Salman namanya Abu Darda, dia sholat malam, dia tidak tidur, dia setiap hari puasa sampai istrinya terbengkalai. Ya, maka Salman menasihati, ya akhi, inna lillahi haq, inna lirabbi, Allah punya hak. Ya, tidur dulu. Ya, memang betul kita sholat malam, tapi tidur dulu. Memang betul puasa, tapi kita kadang berpuasa berbuka. Dan istri punya hak. Keluargamu punya hak, dirimu punya hak, Allah punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqau. Kata Nabi, berikan setiap masing-masing haknya. Maka ketika Nabi SAW dilaporkan kabar ini, apa kata Nabi? Sadaqa Salman. Salman benar ketika menasihati Abu Darda ini. Ya akhi, ibu-ibu, kalau lagi di rumah, ibadah terbaik apa? Melayani suami. Karena itu ibu-ibu, ada seorang wanita namanya Asma binti Yazid datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku datang sebagai delegasi dari para wanita-wanita yang ada di belakangmu. Apa katanya? Ya Rasulullah, kami ini wanita, tidak seperti kalian laki-laki. Kami mengandung anak-anak kalian, kami hamil, kami merawat anak-anak kalian, kami merawat harta kalian. Kalian pergi ke masjid, kami tidak ke masjid. Kalian sholat Jumat, kami tidak sholat berjumat. Kalian berjihad, kami tidak bisa berjihad. Kalian mencari nafkah dan bersedekah dan meningkatkan harta, kami tidak bisa. Ketika kalian berjihad, kami pelihara anak-anak kalian dan rumah kalian. Lalu bagaimana bisa kami mendapatkan pahala seperti kalian? Nabi takjub Nabi menoleh kepada sahabat, ya wahai sahabat, apakah engkau pernah melihat pertanyaan yang sangat sebaik ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami tidak menyangka dia mendapatkan hidayah dan petunjuk seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah wahai seorang wanita. Katakan kepada wanita yang di belakangmu itu, yang mengutusmu ke sini, bahwasanya jika engkau berbuat baik kepada suamimu, mencari keridhaannya, itu semua bisa menyamai, menyerupai pahala yang didapatkan laki-laki. Supaya jadi nggak perlu emansipasi, Bu, ya. Ya, ibu cuma kerja di rumah, mentaati suami, mencari keridhaannya, melayani suami, maka kata Nabi SAW, itu semua bisa mendapatkan pahala yang sama didapatkan oleh laki-laki. Taib, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Putur yang ciri-ciri kita tertimpa putur yang nampak ya. Ya. Kalau tadi kaidah-kaidah putur ya. Ya. Yang pertama ya akhwani a'azani Allahu ayyakum. Jadi sebagaimana penyakit Pak ada gejala Pak ya. Kita kalau ke dokter Pak coba buka lidah, dilihat. Oh iya ada radang. Jadi cuma melihat ada indikator-indikator di mana kalau sudah muncul indikator itu menunjukkan bahwa ada penyakit. Nah, yang pertama adalah qaswatul qalb, yakni kerasnya hati. Ya. Kalau hati sudah sulit dibawa khusyuk ketika sholat, nah ini berarti sudah futur. Ngaji sudah jarang-jarang Pak, dulu 2 kali sepekan, dulu 3 kali sepekan. Bab tauhid di Masjid Al-Fatah, bab fikih di Masjid As-Salam, bab ini di masjid ini 3 kali seminggu. Tapi lama-lama sekarang ya hatinya mengeras Pak, nasihat sudah tidak mempan. Mendengarkan ayat Al-Quran tidak bisa membuatnya khusyuk dan tunduk. Ya, maka hadirin di belakang Allah, dulu para sahabat Pak juga ditegur. Ada ayat dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, tidakkah telah datang saatnya bagi kalian orang-orang beriman untuk hatimu tunduk dan khusyuk berzikir menyebut nama Allah.
dan tunduk kepada apa yang diturunkan berupa kebenaran. Jangan kalian seperti ahlul kitab. Mereka ada kitab di tengah-tengah mereka ada kitab. Lalu berlalulah waktu yang panjang, ia membiarkan hatinya tidak mempelajarinya, lalu hatinya qasad, keras. Lalu mereka pun menjadi orang fasik. Makanya hati-hati Pak, kalau dibiarkan futur ini terlalu lama, maka hati kita mengeras Pak. Itulah pintu kefasikan, pintu dosa. Dari mana kita mulai berbuat dosa? Dari hati yang mengeras Pak. Maka cepat segera kasih alarm. Kalau sudah mulai qasad mengeras, maka cepat segera antisipasi. Oleh karenanya hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, di antara kerasnya hati Pak. Hati itu Pak ibarat tubuh kita, kalau diiris pisau dia nggak merasakan sakit Pak, berarti sudah mulai. Kalau kita berbuat dosa lalu tidak ada rasa bersalah, berarti sudah keras hati kita. Dulu para salaf Pak tidak sholat berjamaah, luar biasa nangisnya Pak. Dulu para salaf ketinggalan sholat berjamaah, luar biasa penyesalannya. Tidak sholat malam, ketiduran, luar biasa menyesal. Ya, maka ini ya ikhwan, diantara ya tidak, hati kita tidak lagi peduli dengan dosa, tidak mulai tidak ada pengingkaran terhadap keburukan, maka berarti ini mulai. Kata Allah, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang hatinya keras dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya ikhwan, kata para salaf, cari hatimu di 3 tempat. Yang pertama di majelis ilmu. Kalau hati sulit diajak ke majelis ilmu, kemudian apalagi berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau tidak, kata para ulama, minta kepada Allah ganti hati yang baru. Ya. Maka ikhwan, masya Allah Pak, ya, makanya inilah sumber kefasikan adalah hati mengeras. Makanya saya suka, kemarin saya ada pengajian ibu-ibu yang saya baru setengah tahun langsung, Ustaz, mohon maaf, ibu-ibu tidak mau lagi Ustadz ceramah. Oh gitu. Hanya gara-gara saya pernah menjawab pertanyaan tidak bolehnya mengucapkan selamat hari Natal. Dan mereka protes. Ustadznya terlalu keras katanya. Akhirnya ya gitu deh, nggak dipakai lagi. Ya, saya bilang masya Allah, kita menyampaikan yang hak dianggap keras. Yang keras pengajiannya atau hati kita sebetulnya yang keras. Ya. Oleh karenanya hadirin, hati-hati kalau sudah keras hati, masya Allah Pak. Dikasih dalil ini nggak mempan. Padahal saya sudah sebutkan dalil-dalilnya ini, ucapan-ucapan para salaf yang tidak membolehkan bergembira, menampakkan wajah, ya, gembira kepada hari rayanya orang-orang kafir, tidak boleh. Tapi tetap itu nggak mempan. Sehingga ya ini hati-hati ikhwan. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu, antara ayat ini, ucapan celaan Allah dan keislam kami, maka baina islamina wa baina an atabadallahu fi hadza illa 4 sinin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu, jarak antara celaan Allah ini kan celaan. Alam ya'ni lil ladzina, tidakkah telah datang saatnya kalian sudah harus mulai khusyuk. Kalian sudah harus tunduk, hatimu harus khusyuk ketika disebutkan nama Allah. Kata Ibnu Mas'ud, jarak antara celaan dan Islamnya kami hanya 4 tahun. Ya kita sudah berpuluh-puluh tahun masuk Islam Pak, ya gitu deh. Dengerin Quran ya. Oleh karena hadirin di belakang Allah ini, ya kalau sudah terasa gitu Pak, ya hati kita sudah mulai, ya, yang tadinya rajin sholat duha jarang, yang tadinya Senin Kamis jarang, berarti hati sudah mulai mengeras Pak. Ya kalau sudah mulai sholat malam, sholat witir aja susah, ya ini berarti hati sudah mengeras. Baik, kemudian indikator kedua adalah at-tahawunu fi fi'li ta'at. Ya, ini menganggap enteng melakukan ketaatan. Ya.
atau mohon maaf, menganggap berat, bukan menganggap enteng, terbalik ya, menganggap berat ya. Ya, merasa berat atau malas melakukan ibadah. Nah ini. Ya. Coba ibu-ibu, Allah Ta'ala mensifati ibadahnya orang munafik apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat bangunnya ogah-ogahan, Pak. Jadi kalau bapak-bapak, masya Allah Pak, mau salat witir aja kayaknya berat ya. Ya. Ingat ya, kawan, yang dimaksud di sini fatrah ya, bukan berarti meninggalkan yang wajib ya. Kalau itu bukan lagi fatrah namanya, itu memang dosa. Itu mukmin pendosa, itu fasik itu. Yang dimaksud fatrah ini Pak, saya ingatkan ya, saya harusnya di awal tadi ini. Yang dimaksud fatrah ini Pak, bukan orang yang meninggalkan yang wajib. Kalau itu lain pembahasannya, itu orang fasik namanya. Itu mukmin asi, pendosa itu. Tapi yang dimaksud ini adalah orang mukmin melakukan yang wajib, tapi yang sunnah wajib, tapi yang wajib-wajib aja. Ya, qamu ila salati qamu kusala. Mereka malas. Kemudian apa? Yuraunan nas. Kalaupun beribadah, kalau nampak di hadapan orang. Tuh, Pak. Kalau mulai Pak, kalau ibadah sendiri salat malam malas, tapi kalau arisan, ibadah-ibadah yang ada tampaknya, kalaupun harus beribadah dia riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Berzikirnya sedikit sekali. Setiap selesai salat wajib Pak, hanya astagfirullah 3 kali, habis itu kayaknya sibuk. Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 3 kali, jarang disempurnakan Pak. Ya. Ya, kata Nabi SAW, membaca 2 surah Al-Baqarah ayat terakhir, 2 ayat terakhir itu siapa yang membacanya, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap malam atau sebelum tidur, maka kata Nabi lakafatah, maka mencukupi keduanya. Kata para ulama, ada makna lakafatah, ada yang mengatakan mencukupi dari pahala salat malamnya, atau mencukupinya dari bahaya sampai pagi. Karena itu ini juga doa perlindungan dari segala sesuatu yang baik, termasuk virus dan lain-lain sebagainya. Membaca, maka Bapak Ibu kalau membaca 2 ayat ini aja nggak mau Pak, madu Pak, hati-hati. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah Pak, amanar rasulu bima unzila ilaih, sampai ya wa anna waghfir lana anta maulana fansurna. Cuma 2 ayat Pak, jangan sampai itu juga terluput dari kita. Cuma 2 ayat kok malas. Ya. Dulu rajin setiap ayat, setiap hari 7 juz, sekarang setengah juz saja susah, apalagi 1 ayat nggak pernah lagi. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kalau sudah nampak malas beribadah, berat untuk beribadah, maka ini hati-hati, ini ada alarmnya. Juga Allah Ta'ala katakan, wala ya'tunas salata illa wahum kusala. Ya, mereka malas kalau salat. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Kalau juga berimpak benci, ya, berat untuk berimpak. Berimpak sih berimpak, tapi ya ngomel. Perasaan tadi maring impak mulu ya ini orang. Celengan banyak benar ya ini. Nah ini hadirin di belakang Allah, ini ciri ketiga. Ketiga apa keempat Pak? Kedua. Oh berarti belum ngantuk Pak ya? Nah, sengaja saya tes ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah membenci orang-orang saleh dan orang-orang yang menegakkan sunnah. Bughdus salihina al-mutamathilin mutamassikin li sunnah. Yang membenci orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki semangat untuk menegakkan syiar-syiar agama. Ya, banyak orang Pak nggak suka ngelihat orang jenggotan. Ya. Nggak suka. Ya inilah sekarang ini Pak. Kita harus akui hadirin yang di belakang Allah Azza wa Jalla, berkat banyaknya kajian ini, betul kata Ibnu Qayyim Pak, pintu kebaikan itu ngaji Pak, menuntut ilmu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, Masya Allah Pak, kaum muslimin di negeri kita ini menampakkan syiar Islam luar biasa. Saya pernah sholat di Senayan City Pak, sholat maghrib. Saya kaget Pak, 3 kali sip itu. Nggak tahu Senayan City kan? Ya, itu pusat ikon kapitalisme di Jakarta.
mall-mall besar, mall ya pokoknya bermerek. Tapi kok ada masjid di bawah. Masjidnya megah, bagus Pak. Karpetnya tebal banget. Tempat wudunya juga bersih, bagus, enak lah. AC-nya dingin. Sampai 3 kali saya sip ketiga baru bisa. Coba lihat Bapak, orang yang namanya pakai jilbab sulit untuk mencari yang nggak pakai jilbab. Saya ada ceramah di salah satu SMA negeri Bekasi Pak. Sulit mencari yang anak-anak siswi yang nggak berjilbab. Ada 1-2 tapi kata gurunya mungkin dia non muslim Ustaz. Lalu dibandingkan tahun 70-an Pak. Yang namanya bandingkan sekarang dengan dulu Pak. Sulit mencari yang jilbaban kan. Sulit yang mencari kajian di masjid itu sulit. Namanya i'tikaf dulu nggak ada i'tikaf. 10 hari terakhir bulan Ramadan i'tikaf. Umrah itu nggak masyhur. Kemarin saya bulan Desember umrah Pak. Hampir di pelataran Masjidil Haram itu orang Indonesia bawa anak, bawa ini, ada yang bawa bayi. Dari mana semua kebaikan ini muncul? Karena kaum muslimin sudah mulai mau memahami dan mengilmui agamanya. Itu berbanding lurus Pak. Dulu nenek kita, kakek kita, orang tua kita ya, mohon maaf, semoga Allah memberi uzur kepada mereka. Kajian nggak semarak sekarang. Maka banyak orang tua kita nggak sempat pakai jilbab, mungkin meninggal. Kenapa mungkin nggak sampai hadis ilmu tentang itu kajian? Dulu ada organisasi Islam ada Pak, tapi ya tahun 60-an, 70-an, tahun 80-an itu sibuk dengan politik. Ya, ganyang PKI. Inilah mau dirikan negara Islam. Maka sejak tahun 90-an ketika politik sudah mapan, ekonomi sudah mapan, rahimahullah Bapak Soeharto Pak ya, semoga Allah merahmati ini, kemudian kaum muslimin mulai belajar agamanya, mulai stabil tuh. Pelan-pelan Pak syiar. Nah ini hadirin dimiliki Allah Azza Jalla, ini salah satu. Nah, tapi nih banyak yang hasad juga Pak. Ya, hasadnya siapa ya? Siapa lagi kalau bukan ahlul kitab? Kata Nabi mereka iri dengan ucapan salam dan amin kita Pak. Makanya tuh mereka tuh nggak suka kalau kita assalamualaikum warahmatullah. Ganti kalau bisa. Selamat pagi atau dengan salam-salam yang lain lah ya. Jangan disebut Pak ya. Nanti ini lagi streaming ini nanti. Ya. Jadi mereka nggak suka Pak. Ada nih orang nggak suka kalau banyak yang jilbab. Apalagi sekarang alhamdulillah Pak kesadaran tentang pakai niqab Pak. Di kalangan mazhab Syafi'i ya, niqab itu wajib Pak. Ini pendapat yang mu'tamad di kalangan ulama Syafi'i ya. Wajah itu termasuk aurat Bu. Khususnya kata mereka wajib pakai cadar bagi wanita yang merasa dirinya cantik. Maka hendaknya pakai jilbab. Pakai cadar maksud saya. Namun pendapat yang kuat adalah cadar. Pendapat jumhur ya bahwa wajah bukan aurat, tapi harus diakui. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan cadar wajib. Tapi buktinya di kalangan yang mengaku bermazhab atau hanya pengakuan saja, wallahu alam, kami ini bermazhab Syafi'i, mereka bencinya luar biasa kepada orang-orang yang bercadar. Ya. Nah, karena hadirin ini termasuk mulai itu. Kalau sudah mulai futur itu ketika nggak suka ya pengajian, nggak suka ada kajian. Ya ini futur tuh. Iya. Baik, hadirin. Kemudian juga yang keempat, ya, matinya atau redupnya menampakkan syiar-syiar agama. Ini kalau jadi ini juga Pak, dia tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi makanya Bapak Ibu kita ini harus menampakkan syiar Pak. Makanya Pak ada larangan tinggal di negeri kafir kalau kita tidak bisa menampakkan syiar agama kita. Apa syiar agama? Azan Pak. Azan harus berkumandang Pak. Makanya di antara para ulama membedakan mana negeri Islam dan negeri kafir adalah suara azan 5 kali sehari. Kalau ada suara azan berarti negeri Islam. Anda boleh tinggal di situ. Tapi kalau tidak ada azan terdengaran maka tinggalkan. Anda wajib hijrah ke negeri kaum muslimin. Kita bisa sholat Jumat berjamaah, bisa sholat Id, bisa pakai jilbab kemana-mana tanpa ada halangan. Yang kaum muslimin bisa pakai jenggot, bisa macam-macam menampakkan syiar. Nah kalau sudah kita mulai meredupkan maka ini termasuk fenomena mulai futur. Tayyib hadirin dimiliki Allah Azza Jalla. Ini semua ini
Taib, ini banyak sekali sebetulnya nih. Kemudian yang ke berapa nih, Bu? Ya, saya percepat ya, ada beberapa poin yang hampir sama sih. Al-mujaharatu bil ma'siyah, menampakkan maksiat, tidak malu menampakkan maksiat. Dan tidak malu jika diketahui maksiatnya oleh orang lain. Wa adamu balatil mar'i bima'rifatin nasi biwuqu'ihi fiha. Dan ini kata beliau, inilah a'la maratibil futur, inilah tingkatan futur tertinggi, Pak. Inilah tingkatan futur tertinggi. Makanya sampai-sampai Bapak Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Kata Nabi, setiap umatku, kullu ummati mu'afa, setiap umatku yang berbuat kesalahan dimaafkan, kecuali ini, illal mujaharah, illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan terang-terangan dosanya. Ya, di antaranya kata Nabi, wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili amala. Di antaranya adalah orang yang mujahir, yakni menampakkan, adalah orang yang melakukan dosa di malam hari. Thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian dia berada di pagi hari, Allah telah tutupi dosanya. Ada yang tahu dia berbuat dosa. Ya, lalu dia berkata, ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Hei fulan, tahu enggak kamu? Tadi malam saya begini loh, saya bermaksiat. Orang ini tidak ada pintu untuk diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dosanya. Makanya Bu, Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu termasuk bagian dari iman. Kalau enggak punya rasa malu lagi berarti gimana? Enggak ada iman lagi. Makanya perkataan para nabi dulu, idza lam tashtahi fasna ma syi'ta. Jika kau tidak punya malu, maka lakukan apa yang kau kehendaki. Maka Bapak Ibu, ya, kalau mohon maaf ya, ada orang melakukan dosa tanpa merokok di depan orang tanpa bersalah, Pak. Ini termasuk, Pak, ini futur. Ya, bahkan kadang-kadang jamaah haji, Pak, lagi kalau di tenda Mina, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Makanya Pak, perokok itu Pak, nanti di hari kiamat paling lama hisapnya. Karena semua orang yang menghirup asap rokoknya akan didatangkan untuk minta bayar kezalimannya. Makanya para perokok Pak, banyak-banyak beramal mulai sekarang. Karena nanti akan Anda didatangi oleh seluruh manusia yang menghirup asap dari asap Anda. Ya, orang yang tidak merokok sudah masuk surga duluan, yang perokok mana? Masih banyak orang, apalagi merokok di apa itu Pak? Oh, macam-macam. Kan karena ada urat di antara hukuman bagi para perokok, Pak, dicabut urat malunya. Iya, ada bayi, ada orang hamil. Dan ini kita sering malu Pak, jadi orang Indonesia kalau di luar negeri sering dibilang, orang Indonesia, orang Arab mengatakan orang Indonesia itu kalau ada haji gampang tahu kalau jamaah haji sudah ada. Apa? Lihat di langit. Kalau sudah berasap berarti orang Indonesia sudah datang. Iya. Soalnya saya pernah jadi petugas haji Pak. Saya 19 tahun jadi pembimbing petugas haji. Aduh, gitu deh ya. Iya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini sebab-sebab futur sekarang. Apa penyebab futur? Nah, kalau tadi fenomena futurnya apa? Nah, ini yang paling tinggi tadi Pak ya. Kalau sudah mulai Pak ya tidak sholat tapi ngomongin, waduh saya udah lama nggak sholat ya, tapi biasa-biasa aja tuh. Nah ini. Baik, sebab futur yang pertama, tidak adanya perhatian terhadap kondisi keimanannya. Ada muta'ahudil abdi imanahu min hinin li akhir. Ya, tidak ada perhatian terhadap kondisi iman. Enggak pernah muhasabah, enggak pernah introspeksi diri. Perkara ini, Pak. Padahal Bapak Ibu, iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Karena itu ya ikhwan, perhatikan keadaan dulu para salafus saleh, Bapak. Setiap bertemu, lihat Abu Darda, Ibnu Mas'ud. Seperti saya lihat, Mu'adz bin Jabal. Ketika bertemu dengan teman sahabatnya, dia katakan ijlis bina nu'minu sa'atan. Duduklah bersama kami agar bertambah iman kami sedikit. Lihat, kemudian juga perkataan Umar radhiyallahu an
Dia berkata kepada sahabat yang lain, "Halummu, kumpul di sini, nazdadu imanan, agar bertambah iman kita." Jadi berkumpul artinya membicarakan kebaikan, yang dengan mendengarkan kebaikan mereka bertambah imannya. Fayadhkurunallaha, lalu mereka pun mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Bapak Ibu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam salah satu doanya apa dia bilang? Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah pada kami keimanan, keyakinan dan kefaqihan dalam agama. Minta tambah iman tuh Pak. Artinya Pak, mereka memperhatikan betul kondisi naik turun iman. Makanya mereka minta, ya Allah tambahkan iman. Kalau kita kan minta harta mulu ya. Kalau doa kita, ya Allah tambahkan rezeki, tambahkan rezeki. Imannya kapan diperhatikan? Ikut kajian juga, ikut yang kajian yang ada rezekinya. Kiat-kiat mencari rezeki, datang tuh ya. Atau kiat-kiat menambah istri, datang tuh ya. Tapi kalau kiat-kiat menambah iman jarang Pak. Apalagi Bu, saya ini banyak mengampu pelajaran tauhid di beberapa masjid. Jamaah saya yang paling sedikit. Kalau sudah tauhid, makanya sebagian pengurus masjid kadang-kadang di tengah jalan, Ustadz boleh nggak ganti materi? Itu. Dia bilang jangan akhi, kenapa harus ganti materi? Masya Allah Ustadz nih, tauhid itu begitu Pak. Ini setan luar biasa memalingkan kita dari tauhid. Coba dilihat kajian-kajian tauhid yang bersambung ya, yang punya kitab. Itu nggak ada setengah tahun, baru bab 7, bab 8 udah mulai itu. Sudah mulai bab menggantung jimat apa itu, bab 7 dalam kitab tauhid. Itu udah mulai, awal-awalnya masih semangat. Kalau bab 7, bab 8 udah sedikit nih. Padahal harus diulang-ulang Pak, ini tauhid ini. Nah, karenanya hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara sebab karena kita tidak punya kepedulian terhadap masalah iman kita. Dulu para salaf ketemu temannya, apa nih yang bisa menambah iman kita? Saling minta nasihat, ya Ustaz tolong nasihati saya lagi ini. Mereka kemudian setelah itu bertambah imannya. Ya. Oleh karenanya hadirin, kalau kita sekarang ketemu, cari kamu HP apa yang paling terbaru? Saya ini. Atau sudah berapa anakmu? Ya, atau kamu kerja di mana sekarang? Ya, katanya kalau orang kalau sudah lagi kerja masih 40 tahun, kamu di mana? Bagian apa? Kalau sudah pensiun, pertanyaannya berapa cucumu? Kalau sudah umur 70 Tuhan, siapa yang udah meninggal? Ya Cingawi ya. Iya. Ya itu. Ya, atau kalau udah ketemu penyakit semua Pak. Kalau ketemu sudah aki-aki nenek ketemu, saya ini, saya itu. Ya udah. Nah, maka Bapak, apa yang menjadi subjek pembicaraan kita berarti kepedulian kita terhadap iman kita ini. Dulu para salaf kalau ketemu masalah iman yang dibicarakan sampai mereka saling menangis. Kalau saling bertemu, menambah imannya. Lihat kata Umar bin Khattab tadi, halummu, berkumpul kita agar bertambah iman kita. Ini yang membuat orang tidak peduli dengan imannya itu kayak akhirnya mudah menjadi futur. Ya. Taib, yang sebab yang kedua, al-jahlu, kebodohan terhadap apa-apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Bagi orang-orang yang bertakwa. Al-jahlu bima a'addahu Allah taala lil muttaqina minal jinan. Ya. Kebodohan terhadap apa yang Allah janjikan kepada orang-orang bertakwa berupa surga. Ya, atau pura-pura bodoh, atau karena lupa, atau tidak mengulang-ulangnya, ada mudzakaratihi. Maka ya ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak, hendaknya lihat tadi apa kata Hansalah, kalau Nabi mengingatkan surga dan neraka seperti seolah-olah, maka Bapak Ibu kajian-kajian tentang akhirat ini kajian yang bisa meluruskan hati kita. Ya, karena ya ikhwan, ini yang membuat kita bersemangat beribadah ketika ingat janji Allah Azza wa Jalla. Makanya antum perhatikan Bapak Ibu, kata Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma nazala minhu suratun minal fiha dzikrun nari wal jannah. Awal ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat tentang surga neraka. Kenapa? Ini buat mengokohkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya untuk melihat ya ikhwan, seluruh perintah untuk berbuat baik atau larangan berbuat buruk itu selalu disertai dengan apa? Ancaman neraka atau janji surga. Kenapa? Karena ini yang menjadi motivasi kita. Nabi SAW ditanya apa doamu?
Nabi bertanya kepada sahabat, apa doamu? Aku nggak tahu doamu dan doanya Mu'ad, tapi aku berdoa minta surga dan jauh dari neraka. Kata Nabi, haulaha nudandin, di sekitar itulah doa kami, saya dengan Mu'ad bin Jabal. Maka hadirin dimulaka Allah Azza wa Jalla, sering-sering mengingat surga, sering-sering mengingat dahsyatnya akhirat, neraka. Maka dengan demikian ini akan memotivasi kita. Kita sekarang ya akhi, coba lihat. Coba Allah katakan, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang, yang apabila menakar atau menimbang mengurangi, atau kalau dia yang penjual dia mengurangi, kalau dia pembeli minta disempurnakan. Apa kata Allah? Apakah mereka ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka tidak yakin mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, hari yang agung, hari kiamat. Yauma yaqumun nasu birabbil alamin. Coba lihat, makanya Pak baca ayat-ayat tentang nikmat wanita yang paling cantik, tidak ada apa-apanya. Baru kerudungnya sudah membuat kita kelepak-kelepak, Pak. Baru kerudung, bagaimana dengan yang lain? Kata Nabi SAW, ada orang yang memeluk bidadari di surga 70 tahun, ia tidak bosan memeluknya. Nah ini semua membuat kita nih tidak futur, semangat jadinya. Maka ya ikhwan, Allah Ta'ala seringkali mensifati pembuat dosa, pendosa dengan apa? Kejahilan. Innama at-taubatu lilladzina ya'maluna su'ah bijahala. Sesungguhnya tobat bagi Allah adalah mereka yang berbuat dosa lantaran kebodohannya. Apa yang dimaksud kebodohan di sini? Di antara tafsir ulama adalah bodoh tentang apa yang dijanjikan untuknya di akhirat nanti. Mana yang disuruh pilih? Ini ada kopi pahit, Pak, ini. Kalau orang yang tahu berpikiran jangka pendek, mana yang dipilih? Sirup atau jahe merah? Jahe merah lagi susah sekarang, Pak, ya. Ya, sama masker, Pak. Aduh, kemarin saya cari di K24 masker 2 juta, Pak, harganya, Bu. Ini panik nih orang nih, Masya Allah. Itu pun gak ada barangnya, Pak. Pak mau beli, saya tanya di K24 dekat rumah itu. Ada masker nggak, Pak? Oh, habis, Pak. Oh, berapa harganya sekarang, Pak? 2 juta, Pak. Halah, cuma 50 biji 2 juta. Orang yang berpikiran pendek itulah pendosa. Memilih nikmat yang sesat lalu kemudian lupa kepada akhirat. Maka disebut jahil, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, pokok dari segala keburukan adalah kejahilan. Di antaranya adalah jahil terhadap apa yang janji Allah di akhirat nanti. Maka mereka disebut bodoh. Pak, Bapak kalau disuruh milih tanah dengan emas, Pak, ya tentu milih emas. Kalau milih tanah berarti orang bodoh. Itulah permaksiat. Ya. Nah, karena hadirin ini harus sering diulang-ulang, Pak. Kajian-kajian tentang surga, tentang neraka, ya. Lihat apa kata Allah, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, hadza dzikrun wa inna lil muttaqina al husnu ma'ab, jannati 'adnin mufattahatun lahum al-abwab, muttaqiina fiha yad'una fiha bi fakihatin katsiratin wa syarab. Ya, inilah peringatan. Ya, ini dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada tempat kembali yang sangat indah berupa jannah Aden, surga Aden yang terbuka pintu-pintunya. Mereka bertelekan di dalamnya. Mereka meminta buah-buahan yang banyak dan minuman yang banyak. Semua ada. Wa indahum qasiratut tarf atrab, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang senantiasa menundukkan pandangannya. Apa maksudnya menundukkan pandangannya, Pak? Mereka tidak melihat laki-laki lain kecuali suaminya. Berarti di mata bidadari ini hanya suaminya yang paling ganteng. Beda, Pak, dengan istri-istri sekarang, Pak. Kalau lagi nonton sinetron suka dibandingin, Mas, kamu dong kayak gitu tuh. Pak ini, kamu kan. Bidadari di surga qasiratut tarf, menjaga kehormatan, dia tidak melihat jalan kemana-mana. Ya, atrab, pandai bercinta, pandai menyenangkan hati suaminya, baik fisik maupun non fisik, ya. Ini semua ya ada dalam Quran. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Aku siapkan bagi hambaku yang soleh, yaitu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga, wala khatara fi ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati seorang manusia. Taib, hadirin. Sebab yang ketiga, tidak merasa berdosa
atau tidak merasakan dampak dari dosanya di dunia. Inilah orang yang disebut dengan istidraj, Pak ya. Nah ini tidak menampakkan atau tidak merasakan, ini susah mencari bahasa Indonesia, istibadul uqubatid dunyawiyah. Tidak menghadir atau tidak menampakkan dalam hatinya hukuman dari dosa-dosanya. Atau boleh saya katakan itulah orang istidraj, Pak. Tidak ada pengaruh dari dosanya. Ya. Sehingga dosanya tidak mempengaruhi dirinya. Gimana? Bingung kan membahasakannya, Bu ya? Pokoknya bahasakan sendiri deh. Tapi nanti penjelasannya nanti bukan tahu. Karena saya baca bahasa Arabnya, Pak. Sudah untuk menerjemahkannya agak butuh waktu, tapi saya ini dulu. Wal istihanatu bil adzabil akhrawi, dan tidak menampakkan dalam hatinya hukuman yang sifatnya akhirat. Ya. Sehingga menganggap sepele perbuatan dosa. Ya, makanya Bapak Ibu lihat Nabi kalau nggak salah perkataan Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud mengatakan orang mukmin itu kalau berdosa seolah-olah ka'annahu qa'idu tahta jalan yakadu yaqauha, seperti orang yang gunung mau jatuh di atas kepalanya. Itu orang mukmin, Pak. Nah, ini yang membuat kita futur tuh kayak gitu, Bu. Kadang-kadang kita berbuat dosa seolah-olah masih lama, masih bisa tobat, masih ini, masih itu. Kalau orang mukmin kata Ibnu Mas'ud, kalau sekali dia berbuat dosa kayaknya gunung. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan gunung? Karena kalau gunung dia bisa kita lari, Pak ya. Ya. Adapun orang munafik kata Ibnu Mas'ud, kalau berbuat dosa seperti lalat hinggap di hidungnya. Ya. Lihat Bapak Ibu, lihat dulu para salafus saleh ya ikhwan. Jadi ini ya, tidak merasakan dampak dari dosanya. Nah, itu mungkin ya, tidak merasakan dampak dari dosanya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tidak menghadirkan dampak dosanya. Dulu para salaf ya akhi, ketika mereka mendapati istri dan tunggangannya mulai rewel, Pak, mereka langsung istighfar. Dosa apa ini? Ini kalau tidak ada alarm seperti ini, Pak, futur. Kata mereka, innani ajidu atharal ma'siyah fi ahli wa dabati. Aku mendapatkan pengaruh dosaku di dalam istri dan tungganganku. Artinya kalau istri sudah mulai ngomel-ngomel, Pak, marah-marah. Iya, tapi ini ibu-ibu jangan jadiin dalil, Pak ya. Setiap marah sama suami, iya kata Ustadz berarti dosamu kan, makanya. Tapi ibu, sejatinya suami itu harus dihormati oleh istri. Maka ketika dia berani sama suaminya, berarti dosa suami. Siapa yang membuat istri berani sama suami? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Menghukum kita atas dosa kita. Kemudian kendaraan, tunggangan, Pak. Kalau tunggangan mulai rewel, Pak, kuda atau dulu onta, ya ini dosa. Kemudian juga Pak, kalau bisa kita keluarga juga, Pak, anak-anak kita, Pak, susah, dia selalu suruh sholat, dosa orang tuanya. Jangan-jangan maksiat yang kita kasih makan uang haram mungkin anak-anak kita sehingga susah ngelawan orang tua. Mungkin dosa kita, Pak. Atau bisa jadi dulu juga kita berbuat sama dengan orang tua kita. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan kita. Dan kita belum sempat bertobat, meminta maaf kepada orang tua, dia meninggal dan kita belum bertobat, Pak. Nah, anak kita meniru kita. Bisa jadi. Nah, ini yang membuat kita futur, Pak. Jadi hati kita itu udah bebal dari dosa sehingga tidak merasa bersalah. Nah itu, tidak ada rasa bersalah terhadap dosa, baik rasa bersalah di dunia maupun di akhirat nanti. Ya. Ya. Selanjutnya, yang keberapa nih, Pak? Yang keempat sekarang ya. Tenggelam dengan dunia dan segala perhiasannya. Ini dia. Al-inbiharu bid dunya wa zinatiha wal ightiraru bi ni'amaha az-zaila, dan tertipu dengan nikmatnya yang akan hilang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dalam surah Al-Munafiqun Allah katakan, ya orang beriman, janganlah harta, anak ya melalaikan kalian dari menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang paling banyak, Pak, ini.
Seperti tadi Hanzalah, Pak, kami kalau bergaul dengan anak, istri lupa semuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu ada seorang sahabat tidak hijrah gara-gara dilarang-larang oleh istrinya. Maka Allah Ta'ala kata, inna min azwajikum wa auladikum adu wahdharuhu. Kata Allah, ada di antara istri dan anak-anakmu musuh bagi kalian, maka hati-hati baik. Yang kata Nabi SAW, ada anak itu menjadikan orang tuanya apa? Mabkhala, pelit, wa majbana, pengecut, wa majhala, dan juga bodoh. Gara-gara anak, Pak, kita nggak mau berinfak, maka pelit kita. Gara-gara anak, Pak, kita pengecut, tidak mau berjihad. Kenapa? Takut anak kita jadi anak yatim. Dan gara-gara cinta kepada anak, banyak orang jadi bodoh. Kenapa? Tidak belajar agama. Kenapa? Sibuk dengan anak-anaknya. Maka Bapak Ibu, sungguh anak, dunia dan segala isinya adalah semuanya perhiasan. Yang namanya perhiasan sering melalaikan kita. Permainan, apa kata Allah Azza wa Jalla, wa alamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takasurun fil amwal wal aulad, dan seterusnya ayat itu. Dalam surah Al-Hadid Allah Ta'ala katakan, ketahuilah, Allah menggunakan kalimat perintah, wa alamu, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya dunia itu adalah permainan. Coba lihat sekarang, Pak, seluruh dunia ini intinya banyak orang permainan kan, Pak, ya? Main bola, akan ini game online sekarang menjadi penyakit. Kemarin saya ketemu ikhwan, bilang, Ustaz, anak saya sekolah ini, sekolahnya itu, Pak, yang 6 juta setiap bulan, pesantren. Tapi Ustaz sampai ke rumah, tembak Ustaz. Sama main sama siapa? Sama Ustaznya rupanya main game online. Alah. Jadi jangankan santri, Ustaz juga kena pengaruh online. Permainan semuanya. Lihatlah dunia ini, Pak, penuh dengan permainan, Pak, lihat permainan bola, permainan semua isinya menyibuk. Dunia ini disibukkan dengan permainan. Ya, termasuk permainan politik, permainan ini semua. Allahu Akbar, ya. Iya. Walahwun, kelalaian, banyak buat kita lalai, Pak. Lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Nah, ini semua tenggelamnya dunia. Kemudian karena itu Nabi SAW ittaqud dunya, takutlah kalian dengan fitnah dunia. Nabi SAW mengatakan, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia ketika dibuka dan kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Ya, inilah. Baik. Yang kelima, tulul amali, panjang angan-angan. Dan kata Syekh di sini, hadza qatilul muhim. Ini yang membunuh himmah kita, cita-cita kita. Ya, nanti aja. Akhirnya muncullah taswib. Apa itu taswib, Pak? Taswib itu ntar deh. Ntar aja belajarnya, ntar aja zikirnya, ntar aja ini semua ntar aja. Dan kenapa? Karena angan-angan kita panjang. Apa kata Allah? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka, kata Allah, orang kafir itu makan, minum dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal, dan dilalaikan oleh angan-angannya. Nabi SAW, Pak, pernah menggambar segi 4 gini. Gambar di tanah segi 4. Lalu beliau di tengahnya ada garis yang melewati segi 4 ke atas. Apa kata Nabi? Ini segi 4 ini ajalmu. Lalu ini garis yang melewati garis itu, segi 4 itu, itulah angan-angan kita. Ya, angan-angan, Pak, mau hidup 1000 tahun. Coba, Pak, orang berangan-angan pengen ini, pengen itu. Dia nggak tahu bahwa angan-angan kita itu dibatasi oleh dunia ini. Dan ini yang membuat kita sering futur, Pak. Ya, ini sering futur. Ada Umar bin Abdul Aziz ditegur anaknya. Ya, wahai ayah, kenapa engkau tidak membagikan segera itu? Dia bilang, tunggu, saya istirahat dulu. Ya, kata anaknya, bagaimana kalau meninggal sekarang? Ya. Taib. Kemudian sebab yang keenam, tahmilul insani nafsahu fi ibadati, memberat-beratkan diri dalam beribadah melampaui batas. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Maaf, itu yang kata-katanya. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Ini yang buat orang sering putur, Pak. Ya, makanya Allah katakan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuanmu. Ya, maka lihat ya akhi, dulu ada sahabat
Abdullah bin Amr bin As diketahui dia sering berpuasa tiap hari. Ya. Maka ya dihadap ya Abdullah la takun mislaha fulan. Jangan apa nih salah mana ini ya. Akhirnya apa dia bilang? Kata Nabi SAW, "Ida, kalau berpuasa paling banyak berpuasalah 3 hari saja dalam sebulan." Itu sama dengan berpuasa 1 bulan. Karena satu hari sama dengan 10 hari. Berarti kalau berpuasa 3 hari dalam sebulan sama dengan pahalanya berpuasa 1 bulan. Ya Pak ya? Nabi bilang, "Saya lebih kuat dari itu ya Rasulullah." Kata Nabi, kalau begitu maksimal puasa Nabi Daud. Apa itu puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Akhirnya apa? Ketika tua, apa dia bilang? "Aduhai, kenapa saya dulu tidak ikut dengan rukhsahnya Nabi?" Kenapa? Waktu tua dia sudah repot karena dia sudah terlalu berjanji, saya lebih kuat itu, saya lebih kuat itu. Maka dia bilang, dulu dan Nabi udah kasih keringanan 3 hari cukup. Tapi dia bilang, enggak, lebih kuat lagi, saya masih bisa ya Rasulullah. Akhirnya dia menyesal di waktu tua, dia bilang, saya dulu kenapa saya tidak mengikuti rukhsah dari Nabi SAW. Ini banyak Pak, penyakit orang yang baru hijrah itu begitu Pak, langsung gas. Nah, biasanya habis itu habis kekuatan tenaga di tengah jalan Pak. Sekilo doang kenceng, gas terus kan, setelah itu habis energi. Itu sebabnya Pak, Nabi SAW mengatakan ahabbul ilallah ahabbul a'mal adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan sedikit tapi ajek Pak. Ya, maka lihat saya sebutkan beberapa kisah. Oh ini, ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi SAW. Ketika aku tua, kata Abdullah bin Amr, ya aduhai, kenapa saya dulu tidak menerima keringanan ibadah yang disampaikan Nabi SAW. Jadi Pak, kalau pengen puasa ya sudah. Kalau tidak sanggup Senin Kamis Pak, 3 hari aja Pak, Yaumul Bid itu. Atau 3 hari, yang penting 1 hari dalam sebulan 3. Apakah 1 di awal, 1 di tengah, 1 di terakhir. Pokoknya dalam sebulan 3 hari puasa. Ya. Ya, Nabi SAW pernah mendapati di masjid ada tali. Lalu Nabi mengatakan, "Ma hadzal habl?" Ini tali apa ini kok ada di sini? Tali dipasang. Kata para yang lain yang katakan, "Hadza hablul li Zainab ya Rasulullah." Ini talinya Zainab. Ya, fa idza fatarat ta'allaqatnya dia. Kalau dia futur, artinya kalau dia malas lagi ibadah tapi tetap pengen sholat, dia sambil nyender berpegangan kepada talinya. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan begitu, halu, lepaskan talinya. Li yusalli ahadukum nasyatu, hendaklah kalian salat ketika sedang bersemangat. Ya, fa idza fatara falyaqat, kalau dia futur capek enggak, maka hendaklah dia duduk salatnya." Masya Allah, ini maka jangan dipaksain. Udah futur dia paksain, akhirnya apa? Dia berpegangan di situ. Nabi katakan, cabut tali ini. Jika kalian lagi ngantuk ya, lagi capek ya sudah istirahat dulu. Kalau lagi semangat ya baru sholat berdiri. Tapi kalau lagi capek ya sholat duduk. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, fa innallaha la yamul hatta tablugh. Allah itu tidak bosan sampai kau yang bosan. Ya, jadi pelan-pelan, alon-alon ya. Kemudian juga ada Nabi SAW berkata, dia ini ancaman, halakal mutanatti'un. Siapa al-mutanatti'un? Orang yang melampaui batas dalam beribadah Pak. Ada 3 laki-laki, ja'a thalathatu rahtun. Ya, ada 3 orang laki-laki datang ingin beribadah. Ketika diperdengarkan ibadahnya Nabi SAW di rumah, lalu mereka bersumpah, saya mau sholat, tidak mau tidur. Yang kedua mengatakan, saya mau puasa tiap hari. Yang ketiga mengatakan, saya tidak mau menikah. Nabi ingkari, "Inni la atqakum," aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi saya tidur, tapi saya sholat, tapi saya tidur dulu. Saya puasa dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa. Maka apa kata ini? Faman ragiba an sunnati. Nah, sunnah ini bukan yang dimaksud dapat pahala kalau melakukannya, bukan. Inilah agamaku. Jadi Pak, Bapak Ibu, beribadahlah sesuai sunnah, itu yang lebih mantap Pak. Dan pasti Pak, ya, di antara penyebab orang putur beribadah tidak sesuai sunnah. Karena pasti ada tambahan. Ya Pak ya. Kenapa orang putur Pak? Karena makanya orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW Pak, dia pasti ibadahnya istiqomah. Kenapa? Dia beribadah sesuai dengan fitrah, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Kalau tidak sesuai sunnah, pasti ada tambahan. Dan ibadah beban atau tidak Pak? Beban. Lihat, kita diajarkan Pak dalam kaidah ibadah,
ya, ibadah itu kaidah asal hukumnya al-asul fil ibadah tahrim, itu haram dilakukan sampai datang petunjuk dan perintahnya. Betul tidak Pak ya? Maka kalau ada orang yang melakukan ibadah tanpa petunjuk, berarti dia telah menambah beban-beban baru dan pasti akan futur lama-lama. Makanya lihat Pak, pelaku-pelaku bid'ah kalau beribadah ramai tak, habis itu hilang. Ya, kalau ada acara ramai Pak, sampai bikin tenda, ya. Tapi sholat berjamaah yang rutin Pak sedikit. Ya itu tadi. Ya karena kemarin ikhwan cerita Ustaz di kampung saya Pak, itu maulid satu hari bisa 6 kali ya, di rumah-rumah bikin maulid semua. Dan untuk itu kata-katanya Pak, kadang-kadang mereka harus menggadaikan sawah demi Allah. Nah ini kalau nggak maulidan dianggap tidak cinta Nabi, sehingga mereka merasa bebannya luar biasa Pak. Nah ya makanya Pak, subhanallah, saya ada ikhwan kita yang kuliah di Medina, dia bilang kenapa orang Saudi itu banyak sedekahnya Pak? Karena mereka tidak punya beban-beban sedekah. Kalau kita kan tiap bulan ada Pak, ada peringatan ini, ada lagi peringatan ini, ada lagi, habis. Nah mereka nggak ada, semuanya sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh kita, habis untuk ya apa sedekah-sedekah yang kadang-kadang ada ini ada malam ini Pak, ada malam ini, ada malam itu, ada peringatan ini. Makanya boleh ditambah yang keberapa tadi itu Pak? Tadi berlebihan dari ibadah. Yang keenam, yang ketujuh al-ibtida' fi din, ya, bid'ah dalam agama ini. Ya. Ini yang buat futur Pak. Perbuatan bid'ah dalam agama ini yang membuat futur. Tadi ya, wa innahu lasababun khafiyyun min asbabil, ini sebab yang tersembunyi dari sebab-sebab futur. Wa madkhalun lisyayatin, tempat masuknya setan. Ya, makanya Pak, setan menyuruh kita beribadah ini agar kita bosan lalu tidak beribadah lagi. Makanya kalau orang tidak belajar agama Pak, dia bilang agama ini kok banyak banget kewajibannya ya. Ya, orang tua meninggal ada kewajiban ini, harus ada ini, hari ini harus bikin ini. Ya. Jadi coba Pak, kemarin saya diminta oleh salah seorang keluarga untuk memimpin pemakaman dan perawatan jenazah. Simple. Wah, tapi ya itu banyak ada yang ngomel-ngomel. Coba lihat, mereka katanya harus cari tukang azan di ini. Mereka harus cari orang yang ngaji. Mereka ini saya sendiri selesai semua. Simple. Tapi karena mereka nggak punya ilmu, dikira ibadah ini beban. Jadi kalau ada orang meninggal kayaknya aduh, mikirin hari ketujuhnya, mikirin hari ini, mikirin ininya, mikirin pegawai syaraknya, siapa yang ngaji di kuburan, siapa yang azan di kuburan, siapa yang ini, banyak banget, pusing. Ini yang buat orang futur dalam beribadah. Ya, kalau sesuai sunnah, masya Allah Pak, mudah. Makanya kata sahabat, al-iqtisad, sederhana tapi di dalam sunnah lebih baik daripada banyak tapi tidak sunnah. Nabi SAW mengatakan ada 3 jenis haji Pak ya, qiran, ifrad dan tamattu. Jumhur ulama mengatakan mana yang paling afdal? Tamattu. Padahal ini ibadah yang paling ringan. Ini menunjukkan kata para ulama, ibadah yang baik bukan yang banyak, bukan yang beratnya, tapi yang mencocoki sunnah, itu yang paling baik. Ya. Maka Bapak, ya coba kalau mengikuti sunnah, masya Allah Pak, ibadah kita istiqomah. Coba lihat orang kalau sudah mulai mengikuti sunnah, masya Allah Pak, ajak tuh ibadahnya. Karena semua yang ada dalilnya yang diamalkan. Tapi kalau enggak Pak, mudah kita ini ada sholat inilah, ada sholat itulah, malam ini ada sholat raghaib, malam Jumat pertama bulan Rajab kemarin ada sholat itu, ada puasa ini, ada puasa ini, banyak sekali pusing, ribet jadinya. Nabi SAW ketika sampai di Medina, banyak sahabat banyak merayakan peringatan-peringatan. Kata Nabi, singkirkan semua peringatan, tinggalkan semua. Allah telah menggantikan 2 hari raya, itu Idul Adha dan Idul Fitri. Udah itu aja. Kita Pak, setiap bulan ada peringatan Pak. Ya, setiap peringatan ada lagi dana, sehingga masjid nggak jadi-jadi, nggak kelar-kelar Pak. Kenapa? Banyak tersedot untuk ini, untuk ini. Tapi hadirin dimiliki Allah Subhanahu. Sebab yang ke-8, ar-rifqatus sayyi'ah, berteman dengan teman yang buruk. Ya, ini penting juga Pak.
Iya. Kalau kita mulai berteman dengan orang yang futur, ya kita juga ikut futur, Pak. Manusia itu, Pak, tabiatnya cepat terpengaruh dengan temannya. Itu tabiat manusia. Jangankan manusia, Pak, dengan hewan saja manusia cepat terpengaruh. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, al-fakhru wal khuyala 'inda al-faddadina 'inda ahli al-wabar. Kata Nabi SAW, orang yang sombong dan kasar adalah penggembala onta. Ya, sifat onta kasar, Pak. Maka orang yang menggembala itu menular sifatnya. Padahal binatang, Pak, dia tidak bisa bicara. Was-sakinatu 'inda ahli al-ghanam. Kata Nabi, ketenangan milik penggembala kambing. Kambing sifatnya tenang, Pak. Makanya Nabi katakan, ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidak ada nabi diutus kecuali penggembala kambing. Ya, maka sifat hewan yang kita dekat, Pak, itu mempengaruhi sifat kita. Bagaimana kalau Anda berteman dengan manusia yang pandai bicara, bisa merayu, bisa memprovokasi, bisa berbicara, ya ini. Apalagi kalau dia punya dalil juga, Pak. Nah ini semua ya ikhwan, ya a'azzani Allahu wa iyyakum. Makanya Allah Ta'ala katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah engkau untuk berteman dengan siapa? Orang yang berdoa kepada Allah bil ghadati wal asyi, waktu pagi dan petang itu. Jadi bergaul dengan orang yang suka berzikir pagi dan petang, Pak. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita bersabar. Kenapa? Karena sulit berteman dengan mereka, Pak. Coba lihat ya, dikit-dikit sholat berjamaah, dikit-dikit ini, dikit-dikit beribadah semua. Ya, wala ta'du ainaka, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayati, karena ingin mendapatkan kehidupan dunia. Kemudian yang ke-9, kita semua, Pak, biar cepat ya. Al-infiradu wal uzla, yakni menyendiri dan mengasingkan diri. Menyendiri dan mengasingkan diri. Artinya tidak ikut dalam jamaah kaum muslimin. Nah ini dia, Pak. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian masuk ke dalam jamaah. Maksudnya apa, Pak? Ya bergaul dengan kaum muslimin. Ikut terlibat dengan urusan kaum muslimin. Ya, jangan cuek sendirian di rumah. Ya ini futur. Kenapa? Ya, wa iyyakum wal furqa, jangan berpecah belah. Ini juga ini. Kalau sudah pecah belah ya begitu, Pak. Maka dia beragama menurut keyakinan kelompoknya masing-masing. Fa inna syaitan ma'al wahid, syaitan itu dengan orang yang sendiri. Ya, wa huwa minal istaini out, dengan yang dua lebih jauh. Makanya Nabi mengatakan ar-rakibu ma'asyaitan, seorang yang berpergian sendirian setan. Dua orang bersama setan. Lebih dari 2 atau 3 itulah orang yang berpergian. Ya, makanya kalau berpergian jangan sendiri ya, Pak. Dan Nabi SAW mengumpamakan orang yang menyendiri seperti kambing. Saya suka lihat National Geographic, Pak, itu kalau harimau, Pak, atau singa, Pak, itu dia mantau, Pak, dia ternyata, Pak, dia matanya melihat mana yang paling lemah dan yang menyendiri dari rombongan. Dia sasar itu, Pak. Rupanya begitulah cara kerja setan juga katanya, Pak. Makanya Nabi mengatakan alaikum bil jamaah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya hendaknya kita masuk pengajian, ikut komunitas, ikut jamaah masjid, ikut urusan kaum muslimin, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keberapa, Pak? 10, ya. Iya, udah mau jam 11 ya. Tadi kita mulai jam 9, Pak, ya. Iya. Adamu ma'rifatillahi haqqa, tidak mengenali Allah dengan sebenarnya pengenalan. Dan bodoh, jahil terhadap keagungan Allah dalam dirinya. Ini makanya. Makanya, Pak, diantara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sangat mementingkan kajian tauhid. Karena tauhid ini, kata para ulama, pilar agama itu 2, Pak. Yaitu pertama mengenal Allah, kemudian yang kedua tunduk dan patuh kepada Allah. Ini pilarnya agama. Tegaknya agama kita dari 2 pilar ini, yaitu apa? Mengenal Allah Azza wa Jalla, ma'rifatullah. Kemudian yang kedua apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh lahir dari apa? Pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat Pak, banyak orang ya muslim tapi kalau ada masalah ke dukun. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengenali Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya pengagungan. Sehingga Bapak Ibu, maka dia mudah untuk futur. Karena apa? Karena di dalam hatinya kosong dari pengagungan, kosong dari rasa cinta, rasa takut, tawakal. Coba lihat Pak, ini kok bisa ngeborong Pak. Gara-gara isu virus corona, kayaknya takut banget mati. Dan ini orang kafir yang begini Pak. Orang kafir itu Pak takut mati. Maka mereka menimbun barang meningkan. Karena bagi mereka hidup di dunia hanya untuk itu. Kita kaum muslim tidak, kata Nabi, man asbaha minkum, siapa yang berada di pagi hari, ya mu'afan, sehat badannya, mu'afan fi jasadihi, wa aminan fi sirri, aman di rumahnya, wa indahu qutu yaumi, dia punya makanan satu hari. Faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia ada di tangannya, dunia ada di genggamannya. Ya ini ikhwan ya, kenapa orang futur? Karena itu tadi ya, tidak mengenal Allah dengan, dan ini di kajian Ahlus Sunnah adalah kajian yang selalu diulang-ulang Pak ya, kajian tentang ma'rifatullah. Kemudian yang ke-11, istihqaru saghairiz dzunub, memandang enteng dosa-dosa kecil, menganggap sepele dosa-dosa kecil. Ya ini Pak, ini kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hendaklah kalian menjauhi dosa-dosa yang dianggap enteng Pak. Banyak sekali dosa-dosa. Ada buku, kalau saya apa ya, dosa-dosa yang dianggap sepele oleh para wanita. Ada 70 atau 100, saya lupa, ada bukunya, bagus sekali ibu-ibu. Dosa-dosa yang dianggap sepele. Terutama yang mengenai dosa kecil. Kenapa ya kawan namanya dosa kecil, tapi kalau dianggap sepele, makanya apa namanya, laisas saghir, apa itu, tidak ada dosa kecil ma listimrar, kalau terus menerus ya, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar. Saya ulang ya, tidak ada dosa kecil, tidak disebut dosa kecil kalau terus menerus, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan dosa dengan istighfar. Masya Allah, banyak sekali ini ya. Kita harus berhenti banyak sekali ini sebetulnya Bapak Ibu, sampai 14 ini. Kita belum masuk ke pengobatan futur, ini baru sebabnya Bu. Tapi ini waktunya udah mau habis. Kita sampai sini dulu ya Bu ya. Iya. Saya juga udah capek Bu. Saya habis subuh tadi di Masjid Al-Huda. Terus jam 7 di Taman Permata Cikunir sampai mau jam 9. Jadi mulai dari jam 4 nih. Makanya untung ada kopi dulu Pak. Ngopi dulu ya Pak ya. Bismillah. Iya. Masya Allah. Ustadz, mohon nasihati kami. Kadang ada beberapa di antara kami ketika sedang di majelis ilmu disampaikan, kita malah ngobrol dan tidak mencatat, sehingga ada beberapa di antara kita yang fokus merasa terganggu. Bapak Ibu, hendaknya kita kalau masuk ke majelis ilmu ada adab-adab majelis ilmu. Ya Ibu, ilmu ini sesuatu yang berkah. Kalau tidak didapatkan dengan cara yang berkah juga, bagaimana nggak makbruk, nggak berkah ilmunya Bu. Ya, karena yang kita dapat ilmu ini qala Allah wa qala, agungkan ilmu ini dengan adab Pak. Dulu Bu, para salafus soleh kalau mau datangi majelis itu pakai pakaian terbaiknya, karena keagungan ilmu. Maka beradablah di majelis ilmu. Di antaranya Bapak Ibu, kalau ada ya kajian ilmu, kita fokus, ya fokus. Karena yang kita dapatkan adalah, maka ilmu ini nggak berkah nanti, apalagi sampai mengganggu yang lain, maka bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa. Minimal kalau kita nggak bisa mencatat Bapak Ibu, hendaklah kita mendengar dengan baik. Bapak Ibu duduk di majelis aja itu sudah disebab, kata Nabi SAW, kalau selesai pengajian itu malaikat naik lalu kemudian melapor, tapi Allah sudah tahu. Intinya kata Allah, aku ampuni semua dosa yang ada di situ.
Kata malaikat, ya Allah, ada di antara mereka yang cuma duduk di belakang. Kata Allah, aku dampuni semuanya yang duduk di situ. Yang penting betul-betul ya khusyuk, tenang Pak ya. Dan bukan hanya mengganggu jemaah lain, juga mengganggu ustadznya. Ya tentunya saya nggak terlalu, karena anak saya banyak 7 Pak. Jadi saya nggak begitu ini. Tapi ada ustadz teman itu kalau ada seorang anak kecil marah, Bu itu anaknya tolong dong Bu, jangan di sini. Kalau saya alhamdulillah silahkan ribut. Tapi ya gitu ya. Ya, jadi Ibu, hendaknya kita jaga adab. Itu sebabnya dulu para salaf mengatakan kami mempelajari adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Nah, adab ini penting sekali, terutama adab dalam menuntut ilmu. Karena yang dibacakan Al-Qur'an, dibacakan ilmu. Apakah benar kalau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 30 kali sama dengan membaca Al-Qur'an 30 juz? Wah, enak banget, Bu. Memang ada beberapa Nabi mengatakan Al-Ikhlas itu ta'dilu sulusul. Ta'dil itu seimbang, apa namanya ta'dil itu ya, sebanding, tapi bukan dari sisi amalnya, tapi dari sisi pahalanya. Sama dengan orang yang zikir pagi sampai syuruk, Nabi mengatakan pahalanya seperti haji, bukan dari sisi amalnya. Kalau begitu Ustaz, saya tiap hari haji, kenapa? Saya zikir sampai syuruk, pahalanya seperti, tapi tidak menggugurkan kewajiban amalannya. Ya, Nabi mengatakan al-ikhlas ta'dilu sulusul. Ayat jisu ahadu, kata Nabi, tidakkah kalian merasa lemah untuk membaca Al-Quran sepertiga sehari? Siapa yang bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-ikhlas sama dengan itu. Artinya sepertiga Al-Quran itu isinya, karena dalam Al-Quran, dalam surah Ikhlas berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidak benar kalau 30 kali sama. Orang Indonesia kan suka begitu-begitu Pak. Kalau umroh 7 kali sama dengan haji. Oh itu sering. Makanya orang Indonesia kalau pergi umroh Pak, bolak-balik ke Jiran, Tan'im. Ya, sampai sehari. Kenapa? Saya dengar sendiri di lift mau naik kamar Pak. Saya ada orang, kamu sudah berapa kali umrah? 4, 2-3 kali. Pahalanya sama haji loh. Terus saya tegur, mana hadisnya Pak? Wah Bapak, kita beda mazhab Pak, katanya. Oh ya udah. Jadi 7 kali umrah sama dengan. Nah ini maka masalah yang begini Pak, pahala ini kan perkara gaib, butuh dalil Bu. Ada jamaah saya Pak, kasih tahu Ustaz ini gimana zikirnya ini. Saya lihat membaca ya Latifu 7.700 kali, membaca Yasin 4.000, ada semua. Pahalanya begini Pak, ini semua nggak ada dalilnya. Ya. Ustadz, ciri-ciri futur adalah jadi membaca 30 kali sama dengan 30 juz itu tidak betul. Yang betul adalah membaca surah Al-Ikhlas pahalanya, tapi membacanya dengan benar ya. Kemudian memahami maknanya, merenungkan maknanya, mentadaburinya. Kenapa? Sepertiga Al-Quran isinya tentang tauhid, sepertiga Al-Quran itu. Nama-nama dan sifat Allah. Nah karenanya ada seorang imam setiap selesai baca Al-Fatihah, sebelum baca surah yang lain baca kulhu dulu. Pak ini jangan ditiru kalau bapak jadi imam ya. Ini karena lalu ditanya, ya Rasulullah imam kami, imam Masjid Kuba kalau saya tidak salah. Lalu kata Nabi, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Coba tanya kenapa dia. Ketika ditanya imam kenapa sih ikhlas? Li'annaha sifatur rahman, karena itu adalah sifat Allah, aku suka membacanya. Disampaikan kepada Nabi alasan ini, kata Nabi kasih tahu dia bahwa Allah mencintainya karena cintanya kepada nama-nama dan sifat Allah itu. Maka Bapak Ibu, surah Al-Ikhlas kita baca setiap selesai salat wajib, sebelum tidur, zikir pagi dan zikir petang. Bahkan surah Al-Ikhlas ini surah yang dibaca Nabi kalau salat sunnah, qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, salat sunnah ba'da tawaf. Ini luar biasa surah Al-Ikhlas ini. Ustaz, ciri-ciri futur adalah jarang mengaji. Apakah kita termasuk orang futur ketika waktu mengaji berkurang karena mencari nafkah? Sedangkan nafkah adalah urusan dunia dan akhirat untuk bisa disedekahkan untuk hidup manusia. Itu tadi kata Nabi kepada Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Ya, maka Bapak Ibu, itulah pentingnya niat. Niat itu Pak merubah adat menjadi ibadat. Bu, makan minum itu adat, bukan ibadah. Tapi dia bisa menjadi ibadah kalau diniatkan. Kata Mu'adz bin Jabal, aku tidur dan aku salat malam. Walakin kata arju fi naumati ma arju fi qiyamati. Aku berharap pahala pada saat tidur sebagaimana saya berharap pahala pada saat salatku. Maknanya apa? Dia meniatkan tidurnya sebagai ibadah untuk bisa salat agar bisa kuat salat. Nah, sama dengan ini. Kita kalau cari kerja Pak, niatkan ibadah. Ya, karena ibadah Masya Allah
kata Nabi SAW, 4 dirham untuk miskin, dirham memerdekakan budak, dirham di jalan Allah, dirham untuk menafkahi istri, a'zamu ajran, yang paling besar pahalanya dirham untuk menafkahi istri. Maka jangan pelit-pelit Pak sama istri Pak ya. Maka ini ibadah juga ya ikhwan. Jadi tidak, karena saatan, semua ada saatnya. Atau juga maknanya ada dua ya. Maknanya ada saat kita rehat sejenak untuk kemudian semangat lagi beribadah. Maka jangan ibadah terus-menerus Pak ya. Ada saatnya kita rehat, istirahat, mungkin bisa minum kopi dulu supaya Pak ada semangat lagi untuk beribadah selanjutnya. Tapi jangan kelamaan ngopinya, istirahatnya Pak ya. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Ya, Ana mau menjawab. Bagaimana menyikapi teman yang seperti ini? Ukhti, kenapa antum belum pakai kerudung? Jawaban, iya, saya belum dikasih hidayah. Sedangkan ia sering melakukan maksiat, bukankah hidayah bisa diraih dengan ketaatan? Jazakumullah. Ya, ini jawaban yang tidak benar ya. Karena ya akhi, namanya kewajiban adalah butuh sami'na wa ata'na. Hendaklah kita Bapak Ibu mentaati perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa kamu tidak haji? Belum panggilan, padahal namanya pelit ngeluarin harta. Ya, ini sama dengan orang yang mencuri. Kenapa kamu mencuri? Ya, ini saya belum dapat hidayah. Tidak boleh menjadikan hidayah sebagai alasan dalam maksiat kita ini. Membuka aurat maksiat atau tidak Ibu? Bu, membuka aurat maksiat atau tidak? Maksiat. Tidak boleh mengatakan saya belum dapat hidayah. Sementara dia sudah tahu, hidayah itu ada dua Pak, hidayah ilmu dan hidayah amal. Hidayah ilmu sudah kan dia tahu ini wajib. Nah hidayah amal hendaknya dia berusaha minta, makanya setiap sholat kita ihdinas siratal mustaqim. Ya hendaklah dia berusaha melaksanakan perintah Allah dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana jika ibu rumah tangga yang harus bekerja sehingga tidak bisa selalu hadir di kajian dan melaksanakan ibadah yang wajib-wajib saja? Enggak apa-apa Ibu. Nah makanya saya bilang tadi, futur itu adalah, kata Nabi, barang siapa yang futurnya di dalam sunnahku, artinya kata para ulama, futurnya itu tetap melakukan yang wajib saja Ibu. Ibu jangan khawatir, Nabi hanya menyebutkan 4 perkara wanita masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Kata Nabi, kalau dia sholat 5 waktu dengan benar, idza shallatil maratu amsa wa shamat syahra, puasa Ramadan, taat kepada suaminya, wa taat ba'laha, dan yang ketiga menjaga kemaluannya. 4 ini saja Pak, jaga yang wajib-wajib. Ada seorang laki-laki masuk Islam, lalu dia bilang, ya Rasulullah, apa kewajiban saya? Salat 5 waktu. Apalagi ya Rasulullah? Puasa Ramadan. Apalagi zakat kalau ada. Apalagi haji jika mampu. Itu saya tidak akan menambah dan tidak mengurangi, saya akan lakukan. Lalu dia pergi. Kata Nabi, kalau dia jujur dengan janjinya, dia akan masuk surga. Dia hanya menyebut yang wajib-wajib saja. Maka jangan kita, Pak, Ibu, kata kalau nggak salah Abu Bakar, ada seorang sahabat berkata, siapa yang sibuk dengan yang wajib, lupa yang sunnah, termaafkan, ma'zur. Tapi siapa yang sibuk dengan sunnah, lalu dia lalai dengan yang wajib, itulah orang yang maghrur, tertipu. Ya, maka lakukan yang wajib Ibu, salat 5 waktu aja benerin, puasa Ramadan benerin, taatin suami, cari keridhaan suami, masuk surga dari pintu mana yang Ibu sukai. Insya Allah ya. Barakallahu fiik. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Terima kasih ayahanda. Barakallahu.